karakteristik Islam atau ciri-ciri Islam atau sifat Islam, agar kita memahami konsep Islam itu sendiri, agar kita memahami dinul Islam, agama Islam, agar kita tidak rancu, tidak bingung melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita tentang bagaimana sikap manusia ini terhadap agama Islam, agar kita bisa mengambil sikap terhadap banyaknya pendapat, golongan, aliran yang ada di masyarakat kita. Ada 3 karakter, 3 sifat yang ada pada agama Islam. Yang pertama, Islam itu kamil. Kamil itu artinya sempurna. Yang kedua, Islam itu memiliki sifat syamil, artinya paripurna, menyeluruh. Dan yang terakhir, yang ketiga, Islam itu memiliki karakteristik baqa ila yaumil qiyamah, akan selalu ada sampai hari kiamat. Kita akan coba uraikan satu persatu dari 3 poin ini, yang kalau kita memahaminya kita akan bisa bersikap yang benar menilai tentang fenomena yang terjadi di masyarakat kita, di sekitar kita. Yang pertama, Islam itu kamil, sempurna. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Islam itu sempurna. Dan makna sempurna itu, dia tidak lagi butuh terhadap tambahan, tidak butuh terhadap modifikasi, inovasi. Kenapa? Karena dia sudah sempurna. Jadi sesuatu yang sempurna itu jika ditambah malah rusak. Ya, sesuatu yang sudah sempurna jika ditambah-tambah malah dia akan hilang kesempurnaan itu. Saya ambil contoh, nggak usah jauh-jauh, di musola ini. Musola ini bangunannya sudah sempurna, sudah ada atap, plafon, dinding, lantai, pintu, jendela, aksesoris-aksesoris lainnya, lampu, segala macam. Tiba-tiba ada yang memasang paku di tembok yang sudah mulus, halus, sudah dicat itu. Dipasanglah paku besar, kita bilang namanya paku dudul. Dipasang di jedeh, ya, di pantek. Alasannya apa? Ya, biar untuk cantolan katanya. Loh, kenapa kok buat cantolan di situ? Ini kan dinding sudah bagus, sudah halus, sudah diplester, diaci, dicat. Ya, kenapa harus dipasang paku di situ? Sebenarnya kalau mau nyantol kan nggak harus di situ. Ya, bisa dicantolan, dibuat cantolan tersendiri. Nah, penambahan ini yang menyebabkan dinding itu menjadi rusak, cacat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menobatkan, menetapkan
bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna, maka dia tidak butuh terhadap penambahan, tidak butuh terhadap pengurangan, tidak butuh terhadap modifikasi, dirubah, ya, tidak butuh terhadap inovasi. Seperti Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum alaikum al-yauma akmaltu alaikum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama Islam ini. Ya, jadi sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan nikmat kesempurnaan Islam ini atas kalian. Jadi kesempurnaan Islam ini merupakan nikmat, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Jadi sudah bagus, sudah tinggal pakai, ya, nggak perlu dirubah, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang, sudah sempurna. Ya, maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Islam yang sudah sempurna ini tidak boleh diubah-ubah. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, maka dia tidak berhak untuk mengubah-ubah Islam. Kalau kata Al-Imam Malik Ibn Anas, "Faman lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dinan." Apa-apa yang di zaman Nabi dan para sahabatnya itu bukan bagian dari agama, maka sampai hari ini pun dia tetap bukan bagian dari agama. Artinya apa? Kalau memang di zaman Nabi itu bukan perkara yang disyariatkan, bukan perkara yang dituntunkan, bukan perkara yang dicontohkan, bukan perkara yang diamalkan, maka sampai hari ini, sampai hari kiamat, dia tetap bukan bagian dari agama. Meskipun orang-orang memaksanya itu bagian dari agama, dipaksa, diubah, dihias, disisipkan nilai-nilai agama. Maka kalau itu bukan bagian dari agama, dia tetap bukan bagian dari agama. Maka para ulama kita menyebutkan apa? Iyyakum wattiba'u man salaf wa in rafadhakan nas. Hendaknya kalian itu di dalam beragama mengikuti apa-apa atau siapa yang pendahulumu yang itu sudah melampauimu, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Ya, maka hendaknya kalian mengikuti Rasulullah. Dan apa, wa in rafadhakan nas, walaupun manusia itu menolakmu. Jadi artinya apa? Kalau memang ini sudah termasuk ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, ya ikuti, walaupun manusia menolak. Contoh, sholat 5 waktu berjamaah di masjid atau di mushola, ini sudah menjadi ketetapan yang dulu
Rasulullah dan para sahabatnya pegang. Ya. Maka apa? Ittabi'u, ikuti. Sekalipun mungkin manusia meninggalkannya, manusia melalaikannya, manusia nggak peduli, manusia lebih memilih untuk sibuk dengan urusan dunianya. Meskipun di kampung itu nggak ada yang peduli, maka itu tetap menjadi syariat sampai hari kiamat. Meskipun tidak ada yang menjalaninya. Ya. Dan juga sebaliknya, kalau memang itu tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, meskipun banyak dilakukan oleh manusia, maka kalau memang itu tidak ada landasan dari syariat, dia tetaplah bukan bagian dari syariat Islam, meskipun banyak yang mengamalkannya. Ya, meskipun banyak yang mengamalkannya. Nah, ini makna dari sempurna. Kemudian para ulama juga banyak menyebutkan tentang kita diperintahkan untuk mengikuti, bukan membuat-buat hal yang baru. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah karena sudah sempurna, dan jangan membuat-buat perkara baru, faqad kufitum, karena kalian itu sudah dicukupkan. Ya, sudah dicukupkan. Jadi dalam masalah agama kita itu sudah cukup. Semua yang Allah dan Rasulnya perintahkan itu kita kadang memang nggak mampu melaksanakan semuanya, keterbatasan. Jadi ngapain kita mau repot-repot mengamalkan sesuatu yang nggak ada tuntunannya? Yang ada tuntunannya aja kita nggak bisa mengamalkan secara maksimal. Ya. Jadi sudah kita fokus dalam masalah urusan agama ini, amalkan apa yang ada contohnya. Kalau nggak ada contohnya, nggak ada tuntunannya, jangan disibukkan. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Syamil, paripurna, artinya menyeluruh. Menyeluruh ini Islam itu bukan untuk etnis tertentu, bukan untuk suku tertentu, bukan untuk bangsa tertentu, bukan untuk tempat tertentu. Tapi Islam ini untuk jami'ul alam, semua alam semesta. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ya. Menebarkan rahmah, kasih sayang. Karena Islam itu artinya rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam, tanpa dibeda-bedakan tempatnya. Jadi kita nggak boleh mengatakan Islam kita beda dengan Islam Arab. Islam Arab tidak cocok diterapkan di Indonesia. Nggak boleh kita bilang begitu. Kenapa? Karena Allah menjadikan agama Islam ini memiliki karakter Islam itu syamil untuk semua makhluknya, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Islam ini akan selalu relevan, akan selalu cocok, dan manusia akan butuh dengan syariat Islam. Dan jika mereka tidak mau menjalankan syariat Islam, Allah ancam dengan kehancuran. Jadi nggak boleh kita bilang Islam kita beda dengan Islam Arab. Ini nggak boleh. Ini namanya menjauhkan dari syariat Islam. Ya, karena banyak orang-orang intelek, orang-orang hebat yang katanya hebat mengatakan Islam kita beda dengan Islam Arab.
nggak beda, sama. Ya. Bahkan ada yang meragukan Islam Arab itu menyimpang ajarannya, atau minimal, bukan menyimpang lah, minimal apa? Dipertanyakan. Dibuat namanya tashkik. Tashkik itu kita buat masyarakat ini ragu terhadap Islamnya orang Arab. Kenapa? Ya lihat aja di Arab itu namanya huru-hara, peperangan, ya, kemudian pertumpahan darah dan seterusnya. Maka kita katakan yang namanya Islam itu dia beda dengan orang Islam. Islam itu beda dengan orang Islam. Islam itu syariat. Ya, kalau orang Islam itu ya memang warna-warni. Ada orang Islam yang baik, ada orang Islam yang buruk. Makanya kalau ada orang non-Islam ingin masuk Islam, tapi yang dia lihat itu orang Islamnya, bukan syariat Islamnya, kira-kira jadi nggak dia masuk Islam? Nggak jadi. Nggak jadi dia masuk Islam. Kenapa? Karena yang dia lihat orang Islamnya. Orang Islam ini kan berbagai macam karakter, berbagai macam kelakuannya, berbagai macam sepak terjangnya. Ya, bahkan saya ini dari tahun 2009 dipercaya oleh Rumah Tahanan Negara untuk memberikan pembelajaran, ya, motivasi kepada para narapidana, para warga binaan pemasyarakatan, ya, memotivasi mereka agar hidup lebih baik lagi, agar kembali kepada Islam, agar meninggalkan dunia hitam, agar taubat, agar meninggalkan maksiat, agar berjalan di jalan yang lurus. Itu dari 2009 sampai alhamdulillah sampai hari ini. Ya. Dan penghuni rutan itu di rumah tahanan kelas 2B Kota Bumi, Lampung Utara itu 99% agamanya Islam, dengan berbagai macam kasus tindakan pidana Islam semua mereka. Ya. Bahkan sempat 100% Islam. Jadi kalau ada orang non-Islam mau masuk Islam, melihat tingkah laku orang Islam, ya nggak jadi masuk Islam. Kenapa orang-orang non-Islam itu tertarik ingin masuk ke dalam Islam? Karena yang mereka lihat itu bukan orang Islamnya, tapi syariat Islamnya. Dia pelajari sehingga ada ketertarikan. Oh, ini bagus. Oh, ini sesuai, ya, dengan fitrah, karena Islam itu akan sesuai dengan fitrah. Maka Islam itu memiliki karakter syamil, paripurna. Islam yang ada di Arab dengan Islam yang ada di Amerika, jika benar-benar diterapkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada beda. Yang beda hanya tempat. Islam yang ada di Indonesia dengan Islam yang ada di mana, ya, umpamanya yang ada di Palestina, atau yang ada di Jordania, atau yang ada di negeri Syam, atau ada yang di Tokyo, itu kalau diterapkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang, maka dia sama. Enggak beda. Yang beda itu mungkin warna kulitnya saja, bahasanya saja yang beda.
atau pakaiannya saja yang beda. Ya. Tapi ajarannya itu sama. Tidak beda. Makanya tidak boleh kita mengkotak-kotakkan Islam Nusantara. Apa artinya Islam Nusantara? Dengan Islam Arab, adakah bedanya? Enggak ada bedanya. Ya. Makanya kalau Islam Nusantara itu maknanya Islam yang ada di Nusantara, ya benar. Tapi kalau Islam Nusantara itu Islam yang dibawa, dirubah sesuai dengan apa yang ada di Nusantara, ini enggak boleh. Karena tetap yang jadikan barometer ukuran itu ya syariat Islamnya, bukan tempat. Ya. Jadi kalau kita mau memotong kayu, yang kita ukur itu kayunya atau yang dijadikan patokan itu meterannya. Ya meterannya. Ya, kalau kata meterannya kita yang butuh cuma 3 meter ya dipotonglah 3 meter meskipun sisa. Nah, ini syamil ini, paripurna ini nggak boleh ya kita membeda-bedakan, oh itu Arab, non Arab. Akhirnya kita benci dengan Arab. Padahal Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Allah mengutus Rasulnya dengan menggunakan bahasa Arab. Allah melahirkan kekasihnya di tanah Arab. Ya, jadi nggak boleh kita benci dengan Arab. Kalau Islam yang ada di Arab itu dipertanyakan, maka Islam yang ada di Indonesia lebih dipertanyakan. Kan gitu logikanya. Ya. Jadi ibarat air keluar dari sumbernya, sumber mata air. Warnanya apa? Jernih. Ya, jernih. Kenapa? Karena memang dia keluar dari sumbernya. Jadi Al-Quran itu ya ada di Mekah, di Madinah. Sumbernya di sana, putih, bersih, jernih, tidak kotor. Ya. Kemudian mengalir, membawa sampah, membawa kotoran sampai ke Indonesia, warnanya berubah. Ada yang hitam karena sudah tercampur limbah. Ada yang hitam plus bau busuk karena sudah tercampur sampah. Ada yang dia kuning kan terbawa tanah dan lumpur. Bisa nggak yang hitam tadi, yang kuning tadi berubah menjadi bening seperti di sumbernya? Bisa nggak? Bisa, asal difilter. Ya, asal difilter. Nah, kita ini yang memfilternya. Dengan apa kita memfilternya? Ya dengan ilmu. Karena kalau kita lihat sudah di masyarakat kita ini sudah banyak ya tercampur dengan lumpur, dengan tanah, dengan sampah, dengan kotoran yang tadinya mestinya bening, ya seperti air mineral ini bening, tapi karena sudah tercampur tadi berubah hitam, bau. Bisa nggak berubah menjadi bening? Bisa, difilter. Nah, tugas kita adalah memfilternya. Kita belajar agar yang kita minum sekarang ini sama dengan air yang keluar dari sumbernya. Ya. Dengan apa kita memfilternya? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Nggak bisa kita telan mentah-mentah air itu, kita ambil kemudian kita minum, nggak bisa. Atau kita ambil kita gunakan untuk mandi, kita ambil kita gunakan untuk nyuci, nggak bisa. Ya. Karena Islam di negeri kita ini sudah banyak tercampur dengan tradisi. Maka para ulama mengatakan tradisi itu bukan Islam, Islam itu bukan tradisi. Terus bagaimana Islam menyikapi tradisi? Islam menyikapi tradisi boleh.
Tradisi boleh diamalkan, tradisi boleh dijalankan, tradisi boleh dijadikan sebagai patokan. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka kalau dia bertentangan dengan syariat Islam, antara tradisi dengan syariat itu bertentangan, mana yang dikedepankan? Syariat. Ya, yang dikedepankan adalah syariat. Dan ini berat, Bapak Ibu sekalian, ini berat. Kita nentang tradisi itu berat. Ya, kalau kita nggak kuat, ya kita hanyut. Kalau kita tentang tradisi seperti tentang arus, deres, ya, terus gimana? Yo, kalau tinggal di kampung, tinggal di pedesaan, kalau arusnya deres, minggir, jangan di tengah, minggir, karo apa? Kucingan, ya. Karena kalau kita minggir juga nanti ke bawah juga dia. Nah ini deras kita dan kita nggak kuat melawan arus itu, berat, ya. Maka minta perlindungan kepada Allah agar kita bisa istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam ini. Dan pelan-pelan ya dakwah itu harus terus berjalan. Umat ini harus terus dididik agar mereka kenal, paham, sehingga mereka akan sadar, ya, akan mengerti tentang syariat Islam. Ya, itu syamil tadi, menyeluruh. Jadi dia nggak boleh dikotak-kotakan. Kata Nabi SAW, la farqa bainal ajami wal arabi. Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang Ajam. Tidak ada beda. Apa yang bedakan? Illa bittaqwa. Kecuali takwa yang bedakan. Ya. Kalau ada orang Arab, dia tidak berada di atas manhajnya Rasulullah, maka dia tidak mulia di hadapan Allah. Kalau ada orang Ajam, kita ini Ajam. Ajam itu artinya non-Arab. Kita ini Ajam, orang non-Arab. Kalau ada orang Ajam, bukan keturunan Arab, bukan keturunan ahli bait, bukan keturunan Nabi, tapi dia berada di atas ketakwaan, maka dia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang mulia di antara kalian di hadapan Allah itu orang yang bertakwa, bukan orang yang punya garis keturunan dengan Nabi, bukan. Abu Lahab itu punya garis keturunan nggak dengan Nabi? Punya. Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi karena dia nggak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi, mulia nggak dia? Nggak mulia. Bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai simbol apa? Kekufuran. Diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Masad, Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Celaka Abu Lahab. Ya. Jadi yang membuat seorang itu mulia bukan karena keturunan, tapi karena dia mengikuti syariat. Ya, syamil, menyeluruh. Enggak ada beda antara Ajam non Arab dengan Arab kecuali takwa. Kemudian yang terakhir, berapa menit lagi? Bisa? 15. Yang terakhir apa? Bako.
Baqa itu artinya akan selalu eksis, akan selalu ada sampai hari kiamat. Jadi Islam itu nggak bakal hilang sampai hari kiamat. Bagaimanapun upaya musuh-musuh Islam ingin menghancurkan Islam, ingin menghabiskan Islam, ingin membumi hanguskan Islam, Islam tidak akan pernah hilang. Ya, Islam tidak akan pernah hilang di permukaan bumi ini sampai hari kiamat. Meskipun mereka itu sedikit, ya, di satu tempat itu sedikit yang melaksanakan syariat Islam, maka yang sedikit ini tidak bisa termadoroti, tidak bisa dikalahkan, ya, tidak bisa dihabiskan. Berapa banyak upaya-upaya musuh Islam menghancurkan Islam. Lihat di Palestina, ada genosida, pembantaian kaum muslimin, ya, oleh sebagian orang-orang Israel. Kemudian di mana lagi? Di Burma, di Myanmar, kaum muslimin dibantai, mau dihabiskan, ya. Dan di negeri-negeri yang tertindas, sebagian India, tapi mereka sampai detik ini tidak bisa menghilangkan Islam, ya, karena Allah telah menjaga Islam ini sampai hari kiamat. Ya, sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidhin. Wa inna lahu lahafidhin. Kami yang menurunkannya dan kami pun yang menjaganya. Menjaga Al-Qur'an dengan apa? Ya, dengan membangkitkan orang-orang Islam yang istiqomah. Ya, membangkitkan para orang-orang Islam yang mau belajar agama. Dengan itulah Allah menjaga Al-Qur'an. Udah azan ya? Ya, udah azan dulu, nanti habis azan tanya jawab sebentar. Itu kita sholat. Tentang orang yang ada di Masjidil Haram. Sholatnya macam-macam ya, gerakannya macam-macam. Ya, perlu diketahui bahwasanya jamaah yang ada di Masjidil Haram itu sebagian besar itu para pengunjung, bukan penduduk setempat. Ya, sama kayak kita, mereka datang itu untuk umrah dari berbagai macam negara, berbagai macam latar belakang. Mereka datang hanya untuk umrah. Selesai umrah mereka pulang. Sama seperti kita. Jadi apa yang mereka lakukan di sana bukan patokan, ya, tidak dijadikan sebagai patokan, tidak dijadikan sebagai referensi, karena ya yang datang ke sana itu berbagai macam. Ada yang memang orang awam, dan kebanyakan memang awam. Ya, kebanyakan yang datang itu orang-orang awam. Maka yang kita lihat di sana itu tidak bisa kita jadikan patokan. Yang kita jadikan patokan itu ya tetap ya syariat Islam itu, bukan orang Islamnya. Ya. Adapun para ulama yang tinggal di sana ya banyak, mereka tinggal di sana banyak. Mereka juga punya
madrasah-madrasah, punya halaqah-halaqah, punya kajian-kajian, dan mereka juga punya murid, ya, punya santri dari berbagai macam belahan dunia. Ya, cuman kan tetap yang belajar agama itu nggak banyak. Seperti halaqahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr itu, bin Abdul Muhsin Al-Badr, Hafizahullah, itu ya nggak banyak anunya, santrinya, talibnya, ya, dibandingkan dengan jamaah yang sholat di Masjid Nabawi, ya nggak ada apa-apanya. Jadi yang datang untuk belajar bersama beliau itu di majelis beliau di Masjid Nabawi itu nggak banyak. Ya. Dan itulah memang keadaan yang orang yang belajar Islam itu, ya, jika dibandingkan dengan kaum muslimin tidak sebanding. Makanya orang Islam itu banyak yang kurang mengilmui tentang syariat Islam karena memang mereka nggak belajar. Ya, Allah. Ada lagi? Ya. Suku Baduy. Apakah itu istilahnya satu Iya. Di Arab ada suku Baduy. Di Indonesia ada suku Baduy. Apakah ada hubungannya? Ya, kalau hubungannya nggak ada, karena memang itu hanya nama aja. Sebenarnya Baduy itu bukan bahasa Arab. Baduy itu orang Indonesia aja yang menerjemahkan Arab Baduy. Jadi sebenarnya di Arab itu kalau orang-orang pedalaman, orang-orang yang nggak kenal peradaban, nggak kenal pendidikan, tempat tinggalnya di pegunungan, tempat tinggalnya di gurun, nggak pernah ke kota, nggak pernah mengenyam pendidikan, itu mereka menamai dengan Al-A'rab. Bahasa Arab itu Al-A'rab, ya. Al-A'rab itu artinya apa? Ya, suku pedalaman. Tapi orang Indonesia menerjemahkan itu suku Baduy karena memang mirip dengan suku Baduy yang ada di Indonesia. Mereka tinggalnya di pedalaman, ya, di pedalaman, tidak mengenal listrik, tidak mengenal internet, tidak mengenal dunia luar, dan hidupnya masih tradisional. Tapi kalau namanya enggak, mereka bukan Baduy tapi A'rab, ya. Jadi secara bahasa itu hanya terjemahan orang-orang Indonesia untuk memudahkan. Bahwasanya memang mereka itu ada kemiripan dengan suku Baduy. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita, menambah ketakwaan kita, dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.